اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية وشفائها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان ونور الأبصار وضياء وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم، تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم تكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري سري أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat, jamaah masjid Astabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang mulia ini, di dalam majlis yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan,
yang punya hutang Allah lunaskan, yang punya masalah Allah selesaikan, yang punya usaha Allah lancarkan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia akhirat. Allah karuniakan anak cucu salihin salihat. Allah wafatkan husnul khatimat. Allah kumpulkan bersama Nabi Muhammad. Allah jadikan ilmu yang kita pelajari barokah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin pembahasan kita tentang makna zikir, kapan dan di mana tempat berzikir. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ma afdalud zikir. Zikir apa yang paling afdal? Zikir itu banyak macam, tapi yang paling afdal yang mana? Maka Nabi SAW beliau bersabda di dalam sebuah hadis, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Paling afdalnya apa yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Di lain hadis Nabi mengatakan afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Paling afdalnya zikir la ilaha illallah dan paling afdalnya doa adalah alhamdulillah. Jadi zikir yang paling afdal menurut Nabi Muhammad SAW adalah la ilaha illallah. Bahkan sanad zikir la ilaha illallah ini termasuk sanad mas yang meriwayatkannya orang-orang besar, orang-orang mulia, dan sanad ini dibawa langsung oleh jalur anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu kali ada salah seorang cicit atau cucu Nabi Muhammad yang bernama Al-Imam Ali Ar-Ridha. Al-Imam Ali Ar-Ridha ini anak dari seorang yang bernama Musa Al-Kadhim. Musa Al-Kadhim ini anak dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Al-Imam Ja'far As-Sadiq anak daripada Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir anak dari Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin anak dari Al-Imamul Husain. Al-Imamul Husain anak dari Sayyidina Ali ibni Abi Talib, istrinya Sayyidatuna Fatimatuz Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Ali Ar-Ridha ini cicit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu kali beliau pergi ke salah satu daerah. Nama daerahnya Naisabur. Di mana Naisabur itu sekarang? Iran. Naisabur itu di daerah Iran. Beliau menggunakan rakiban ala baghlatihi. Beliau naik ke atas tunggangannya, kudanya. Fi mala'in azim, disambut oleh jutaan manusia pada saat itu. Fatalabu minhu ayyusmi'ahum hadithan an abaihil kiram. Maka semua yang ada manusia yang jutaan itu meminta kepada Al-Imam Ali Ar-Ridha untuk menyampaikan satu hadis
yang sanadnya menyambung dari abahnya ke abahnya. Dia tidak mau sanad dari ulama-ulama yang lain. Dia mau dari abahnya ke abahnya ke abahnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalur sanadnya jalur yang khusus dari anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung didengar dari anaknya ke cucunya ke cicitnya. Maka Al-Imam Ali Ar-Ridha langsung menyampaikan sebuah hadis. Itu orang-orang dulu macam begitu. Kalau ketemu ulama, minta doa, minta ijazah, minta sanad hadis. Dulu. Kalau sekarang minta foto. Betul? Kalau sekarang ketemu Habib, ketemu Ustadz, ketemu Kiai, walau tak salaman tak apa-apa. Yang penting foto. Naga Ustadz tu bukan salam. Ustadz foto yuk. Foto, habis foto lagi lah dia. Taruh di postingnya. Wala salaman, wala apa. Orang dulu tu kalau ziarah ke para sesepuh, para ulama datang minta ijazah. Ijazahkan kami, Beb, Ustadz kasih amalan. Minta doa, minta berkah, tanya sharing dalam ilmu agama. Dulu model begitu. Sekarang sudah hilang dah. Sekarang ni yang penting foto. Ini zamannya zaman pansos sekarang ni ya. Biar dibilang dekat sama ulama. Padahal ulama nyeramakan dia, ngajarkan dia tak dengar-dengar. Hah? Naam. Hujan gitu. Naam. Akhirnya Al-Imam Ali Ar-Ridha pun mengeluarkan hadis dari sanad yang khusus. Ini sanad la ilaha illallah ni, sanadnya sanad keemasan. Apa kata beliau? Haddatsani abi, telah menyampaikan kepadaku sebuah hadis ayahku Musa Al-Kadhim. Musa Al-Kadhim dari abahnya Ja'far As-Sadiq. Ente tahu Imam Ja'far As-Sadiq ini? Imam Ja'far As-Sadiq ini guru dari Al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu berguru dari cucu Nabi Muhammad SAW, Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, laula sanatan lahalaka Nu'man. Kalau bukan karena 2 tahun duduk sama Imam Ja'far As-Sadiq belajar, maka akan binasalah Nu'man. Siapa Nu'man tu? Imam Abu Hanifah. Namanya Nu'man. Imam Ja'far Sadiq meriwayatkan hadis dari abahnya Muhammad Al-Baqir. Siapa Al-Imam Muhammad Al-Baqir ini? Imam Muhammad Al-Baqir ini cucu Nabi Muhammad yang pernah dia punya anak dimasukkan ke guru ngaji. Setelah khatam Quran dengan guru ngaji itu, dia menghadiahkan 140 ekor onta kepada guru ngajinya. Guru ngajinya bilang apa? Kebanyakan 140 onta. Maka kata Imam Muhammad Baqir, besok nak kau jangan ngaji lagi sama dia. Masa dia bilang 140 onta terlalu banyak? Tak ada istilah banyak untuk Al-Quran. Itu 140 onta. Kita ngasih guru ngaji kita apa? Minyak tanah dulu ya. Masih ingat ente? Dulu ngasih minyak tanah. Ya kan? Sekarang naik SPP sedikit ya kita demo dah. 140 onta tu berapa harganya tu? Itu pun dia bilang, kata guru ngajinya bilang terlalu banyak, diberhentikannya. Tak boleh kau bilang terlalu banyak untuk Al-Quran. Malah kurang nih 140 onta nih. Besok jangan ngaji lagi sama dia. Kalau ada orang menyangka ilmu Quran, belajar Quran ni ada yang lebih afdal daripada itu, sungguh dia orang yang hina. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada mengajarkan dan belajar Al-Quran. Karena sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ini Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Baqir dari ayahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Inilah Al-Imam Ali Zainal Abidin, satu-satunya cucu Nabi yang tersisa
yang tidak terbunuh di padang Karbala pada saat itu, 10 Muharram. Semua dibantai habis. Karena Imam Ali Zainal Abidin kebetulan pada saat itu sakit, jadi tak ikut. Andaikan dia ikut, mati tak ada keturunan Nabi pada saat ini. Makanya Allah kepengen menjaga. Allah kepengen menjaga anak cucu Nabi Muhammad. Imam Ali Zainal Abidin kebetulan sakit sehingga dia tak ikut, dan dia termasuk satu-satunya yang hidup pada saat itu. Akhirnya dia punya anak Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Ali Zainal Abidin yang dikenal solat setiap malam 1000 rakaat. 1000 rakaat setiap malam. Dan setelah meninggal dunia, dilihat di pundaknya ada garis hitam. Ternyata dia setiap malam di saat orang-orang tidur, dia mikul gandum, disimpan di rumah-rumah fakir miskin tanpa ada yang tahu. Dan orang kalau bangun tidur subuh lihat di depan rumah sudah ada gandum, tidak ada yang tahu siapa yang ngasih. Ketahuan pas beliau meninggal. Beliau meninggal hari ini, besok dah tak ada gandum lagi depan rumah. Barulah ketahuan rupanya selama ini yang ngasih gandum adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin, dan disaksikan oleh yang mandikan beliau, di pundaknya ada garis hitam karena setiap hari mikul gandum. Wah dia ngasih, wah dia mikul sendiri, wah tak ada yang tahu. Kalau sekarang harus diposting. Kalau tak diposting, tak sah. Harus semua orang tahu. Apa Gek sebentar lagi ni? Hah? Ada yang nyalek ke sini nih? Itu harus diposting itu. Kalau tak diposting itu tak menang nanti. Betul? Ini orang-orang besar semuanya nih. Amalnya luar biasa. Al-Imam Ali Zainal Abidin. Sampai dikenal nama dia Ali Zainal Abidin, gelarnya perhiasan orang yang ahli ibadah, Zainal Abidin. Setiap hari solatnya 1000 rakaat, luar biasa. Ali Zainal Abidin. Dari ayahnya Al-Imamul Husain. Siapa Imamul Husain? Seorang syahid. Nanti akan memimpin para pemuda-pemuda di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Husain ini cucu Nabi yang sangat mirip dengan Nabi dari segi keberaniannya. Al-Imam Al-Husain ini. Dia meninggal di padang Karbala 10 Muharram. Ditebas kepalanya. Dan sampai kalau antum mau ziarah kepada Al-Imam Al-Husain di Mesir, itu kuburan tempat kepala beliau itu ada di Mesir. Kalau di Iran tuh, di Irak, di Iran, tempat orang-orang Syiah, itu bukan, itu buatan dia. Yang asli itu ada di Mesir. Kepalanya Al-Imam Al-Husain. Itu cucu kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Husain. Dari abahnya Al-Imam Ali bin Abi Talib. Kalau Imam Ali bin Abi Talib sudah tidak perlu kita jelaskan lagi, kemuliaannya luar biasa. Imam Ali bin Abi Talib mengatakan, haddatsani habibi wa khalili Rasulullah, telah menyampaikan kepadaku satu hadis kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mengatakan, haddatsani Jibril. Hadis ini aku riwayatkan dari malaikat Jibril. Jibril mengatakan, haddatsani Mikail. Hadis ini diriwayatkan kepadaku dari malaikat Mikail. Qala haddatsani Israfil. Mikail bilang, aku mendapatkan hadis ini dari Israfil. Qala sami'tu Rabbal Izzah. Israfil mengatakan, aku mendengar dari Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala yaqul, berfirman, ini hadis qudsi. La ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah adalah benteng. La ilaha illallah adalah bentengku.
siapa orang yang masuk ke dalam bentengku, kata Allah, maka dia akan selamat dari azabku. La ilaha illallah adalah bentengku. Siapa orang yang masuk ke bentengku, maka dia akan selamat dari azabku. Makanya ini hadis ditulis oleh 20.000 orang pada saat itu yang hadir. Bahkan lebih, jutaan yang mencatat sanad hadis ini. Sanad hadis la ilaha illallah. Dan ana sudah mendapatkan ijazah daripada Al-Habib Umar. Ijazah la ilaha illallah ini ana ijazahkan kepada antum semuanya. Mungkin semua tarekat-tarekat ada sanad masing-masing. Kita juga sudah mendapatkan sanad la ilaha illallah. Makanya zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Bahkan para ulama itu ada yang sehari baca la ilaha illallah 200.000 kali, ada yang 100.000 kali, ada yang 25.000 kali, ada yang 1.000 kali zikir la ilaha illallah. Tapi dengan hadir hati, dengan hadir hatinya membaca la ilaha illallah. Karena zikir la ilaha illallah ini zikir yang paling cepat untuk membersihkan hati kita. Zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sekali orang baca la ilaha illallah, arsy-nya Allah, tiang-tiang arsy bergoncang. Sehingga Allah bilang, uskun, diamlah. Maka tiang-tiang arsy itu mengatakan, tidak ya Allah, aku tidak mau diam sampai kau mengampunkan dosanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Itu baru satu kali kita baca la ilaha illallah. Bahkan ada riwayat mengatakan barang siapa yang memanjangkan bacaan la ilaha illallah, kita baca begini, la ilaha illallah, dipanjangkan bacaannya, maka dikatakan Allah mengampunkan ghafarallahu arba'ata alafi dzambin. Allah ampunkan 4.000 macam dosa. 4.000. Barang siapa yang memanjangkan bacaan la ilaha illallah, Allah ampunkan dosanya 4.000 dosa. Fa in lam yakul lahu arba'atu alafi dzambin, kalau dia tak punya dosa sebanyak 4.000, gimana? Yaghfiru min dunubi ahlihi wa jiranihi, maka Allah ampunkan dosa keluarganya dan dosa tetangga-tetangganya. Luar biasa. La ilaha illallah ini tidak main-main. Tertulis di atas arsy-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kebanyakan tariqah atau tarekat itu rata-rata mereka identiknya ke zikirnya la ilaha illallah. Memang la ilaha illallah ini luar biasa. Man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Siapa orang baca la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, maka dia masuk surga. Maka sahabat tanya, apa tanda orang itu ikhlas baca la ilaha illallah? Pasti ada tandanya. Orang kalau betul-betul ikhlas baca la ilaha illallah, ada tandanya. Apa tandanya? Ayyahruzahu amma harramallah. Kalimat la ilaha illallah itu akan membentengi dia dari melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tanda orang la ilaha illallahnya ikhlas, tidak mau melakukan yang haram. Kalau masih melakukan yang haram, berarti la ilaha illallahnya bohong. La ilaha illallahnya dusta. La ilaha illallahnya omong kosong. La ilaha illallahnya tidak ikhlas, karena dia masih melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Orang yang kalau sudah la ilaha illallahnya ikhlas betul, murni, maka dia akan jauh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling afdalnya zikir. Paling afdalnya zikir adalah la ilaha illallah. Makanya kita kalau masuk pasar atau masuk mall atau masuk di dalam pasar-pasar yang ramai begitu, amalkan ini hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa baca itu sekali kalau masuk pasar, maka Allah tulis bagi dia 1 juta kebaikan. Allah hapuskan 1 juta dosa dan Allah angkat 1 juta derajat. Itu amalkan kalau kita masuk pasar. Ajarkan anak-anak kita masuk pasar baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa bacanya beb? 1 saja. Dapat pahala 1 juta, diampunkan dosa 1 juta, diangkat derajat 1 juta. Ini hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Ada la ilaha illallah. 1 kali saja baca. Ente kalau mau cari pahala, tiap hari ente ke pasar baca ini dapat pahala. Tak usah belanja, pergi ke pasar baca ini. Masuk pasar, oh, keluar masuk lagi, berapa banyak yang ente dapat pahala? Naam. Begitu juga kalau kita melihat jenazah. Kalau kita melihat jenazah, ada orang meninggal, kita melihat jenazah, maka kita dianjurkan baca la ilaha illallah al-afi ba'da qudratih. La ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqih. La ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Siapa yang baca zikir itu di saat melihat jenazah, kata Nabi, ghafarallahu lahu, Allah ampunkan dosa dia yang baca, walil mayyit, dan si mayit diampunkan, waliman indal janazah, dan semua orang yang di dekat jenazah itu diampunkan dosanya oleh Allah. Nanti zikir ini boleh ditulis, dibagikan, dihafalkan. Jadi kalau kita lihat jenazah baca ini, yang baca diampunkan, si mayit diampunkan, dan orang yang ada di sekitar jenazah diampunkan dosanya. La ilaha illallah al-afi ba'da qudratih. La ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqih. La ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Itu zikir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, itulah sebagian keutamaan daripada la ilaha illallah, dan itulah paling afdalnya zikir. Afdalu zikri la ilaha illallah. Tapi kita ngomong la ilaha illallah ini paling afdalnya zikir, bukan berarti menafikan zikir-zikir yang lain. Zikir tidak terbatas dengan kalimat la ilaha illallah saja. Subhanallah, tasbih, zikir. Kemudian alhamdulillah, zikir. Salawat kepada Nabi, zikir. Baca Quran, zikir. Masih banyak zikir-zikir yang lain yang harus kita baca selain la ilaha illallah. Tapi kalau kita bertanya paling afdalnya zikir, ya paling afdalnya zikir la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu zikir juga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, zikir juga. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Kedua kalimat yang ringan di lisan, dicinta oleh Allah, berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Zikir juga, banyak zikir, tidak terbatas dengan la ilaha illallah, tapi paling afdalnya zikir la ilaha illallah. Semua para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ajarkan kepada umatnya adalah la ilaha.
Semua agama berani mengatakan iya. Hanya satu-satunya Islam yang berani mengatakan tidak. La, tidak. Tidak kepada hantu, tidak kepada lembu, tidak kepada batu, tidak kepada matahari, tidak kepada api, tidak kepada patung, tidak kepada dukun, tidak kepada siapapun. La ilaha illallah. Hanya Islam yang berani mengatakan tidak. Makanya kita kalau sholat tasyahud akhir atau tasyahud awal, syahadu an la ilaha, nunjuk. Karena orang-orang kafir dulu tuh kalau nunjuk berhalanya, nunjuk Lata, Uzza, Manat, Jibti, kan banyak nama-nama berhala itu. Makanya kita nunjuk ni bukan berarti Allah di depan kita, tidak. Allah tak pakai tempat, Allah tidak memerlukan tempat. Kita nunjuk ni memperkuat asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan semua para nabi dan rasul kepada umatnya di setiap generasinya. Tidak ada ajaran yang lain, semuanya ajaran mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah zikir yang paling afdal. Naam. Kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu kam anwa'uz zikir. Berapa macam zikir itu? Berapa macam zikir itu? Maka kata ulama, nau'aini, ada dua macam. Yang pertama bisir, zikir secara rahasia, diam-diam, pelan-pelan. Sekiranya diri dia saja yang dengar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pelan, sekiranya dia yang dengar sendiri. Ya kan? Yang kedua yaitu bil jahar, dengan mengeluarkan suara terang-terangan. Ya kan? Jadi yang betul ni yang mana, Beb? Di banyak orang mempermasalahkan habis sholat zikir keluar suara, tak boleh. Zikir tu seorang-seorang, tak boleh mengeluarkan suara. Ya kan? Ada yang tak ada mau zikir sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik. Dari mana ajaran ini? Ha? Jadi yang mana yang betul ni? Bisir, diam-diam, apa bil jahar, keluarkan suara terang-terangan. Wa kullun minhuma lahu dalilun minal ahadis. Dua-duanya ada dalil di dalam hadis. Jadi jangan merasa paling benar. Dua-duanya ada dalil. Ayo sekarang kita buka hadis-hadisnya. Amma dzikru bil jahri, kita bahas dulu zikir yang terang-terangan. Karena kalau yang rahasia, yang sir, udah jelas, zikir sir, tak masalah. Cuman yang dipermasalahkan ni zikir yang terang-terangan. Maka ini dulu yang kita sampaikan. Hadis riwayat Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini seorang pakar tafsir, keponaan Nabi Muhammad, sepupu Nabi Muhammad, ahli di dalam ilmu Al-Quran tafsir. Abdullah bin Abbas dia mengatakan, araftu bi anna Rasulullah wa ashabahu qad intahau minas salati bi sauti lafzi takbir. Aku, kata Abdullah bin Abbas, bisa tahu bahwa Rasulullah itu telah selesai melaksanakan solat jamaahnya dengan cara aku tahu, aku mendengar suara lafaz takbir dari Nabi Muhammad. Itu zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku bisa tahu Rasulullah ni, oh berarti sudah selesai solat ni. Kalau sudah baca zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti aku tahu Rasulullah telah selesai solatnya. Dan Abdullah bin Abbas mendengarkannya dari luar masjid. Sedangkan dulu tak ada mikrofon.
Macam mana dia dengar dari luar masjid Nabi mengucapkan lafaz takbir? Itu menunjukkan Nabi bacanya jahar. Nabi bacanya jahar, terang-terangan, mengeluarkan suara. Andaikan Nabi baca Allahu Akbar, kira-kira dengar tak Abdullah bin Abbas tu? Tak dengar karena tak ada mikrofon. Karena Nabi bacanya jahar, maka kedengaran. Abdullah bin Abbas pada saat itu di luar masjid. Dia bilang, aku bisa tahu Nabi Muhammad ini selesai solat dengan kalimat lafaz takbirnya. Berarti Rasulullah bacanya itu jahar. Makanya didengar oleh Abdullah bin Abbas. Andaikan Nabi bacanya sir, tak mungkin didengar oleh Abdullah bin Abbas. Jadi zikir dengan suara keluar ini sudah ada dari zamannya Nabi Muhammad SAW. Jangan dipermasalahkan lagi. Riwayatnya ada, riwayatnya sahih, riwayatnya kuat bahwa Nabi Muhammad itu zikir bil jahar, ya kan? Kalau sir tak usah dibahas lagi, kita pun semuanya boleh saja sir. Cuma yang dipermasalahkan dengan masalah yang jahar. Maka ini riwayat. Ini macam zikir. Sekarang bagaimana keadaan berzikir? Ada berapa keadaan berzikir? Maka dikatakan keadaan berzikir ada dua macam. Yang pertama zikir sendirian. Yang kedua zikir berjamaah. Nah, ini juga yang jadi permasalahan dan dipermasalahkan. Tak boleh zikir berjamaah. Jadi habis solat tu zikir masing-masing. Jangan ada imam mimpin berzikir apa. Masing-masing berzikir. Berdoa masing-masing. Kan banyak begitu. Imamnya baca zikir subhanallah, subhanallah, dia udah angkat tangan berdoa seorang. Kalau tak nak mau berjamaah, jangan solat di masjid. Kalau solat berjamaah, zikir berjamaah. Zikir berjamaah pun ada dalilnya. Ya kan? Dua-duanya ada dalil. Kalau zikir yang sendiri, dalilnya jelas. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Rajulun, seorang laki-laki, dzakarallah, yang berzikir kepada Allah, khalian, sendirian, fafadat ainahu, maka meneteskan air mata. Itu dalil zikir sendiri. Ya kan? Riwayat yang lain juga ada 2 mata yang tidak akan disentuh api neraka, yaitu mata yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang berzikir nangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua, mata yang ngembun di jalan Allah, yaitu berperang. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Syria, ngembun malam matanya. Yang kedua, mata yang berzikir nangis takut kepada Allah. Itu dalil zikir sendirian. Adapun dalil zikir berjamaah sudah jelas dalam hadis. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berpatroli mencari majlis-majlis zikir. Apabila mereka menemukan majlis zikir, mereka panggil kawan-kawannya malaikat yang lain untuk datang ke majlis itu. Itu dalil zikir berjamaah. Ya kan? Majlis zikir, zikir berjamaah. Ada juga riwayat dari Nabi, apabila kalian lewat dari kebun-kebun surga, masuklah ke dalamnya. Sahabat tanya, apa tu kebun surga ya Rasulullah di dunia? Kata Nabi, hilakuz zikir, majlis halakoh zikir. Itu kan zikir berjamaah. Betul? Pernah juga satu kali Nabi Muhammad melihat para sahabat berkumpul ramai-ramai berzikir. Nabi tanya, apa yang bikin kalian berkumpul di tempat ini? Maka mereka mengatakan, kami sedang berzikir kepada Allah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan mengatakan, Allah membanggakan kepada malaikat-malaikatnya kalian semuanya. Dan Allah bilang, tidaklah kalian bubar dari tempat ini, melainkan dosa-dosa kalian diampunkan oleh Allah. Itu dalil majlis zikir berjamaah.
Ya kan? Kalau mau ngambil hadis yang dua-duanya, zikir sendirian sama zikir berjamaah dua-duanya, ada di dalam satu hadis qudsi. Allah pernah mengatakan, barang siapa yang menyebut namaku di dalam kesendiriannya, itu dalil zikir sendiri, maka aku akan sebut dia di dalam kesendirianku. Tapi barang siapa menyebut aku di khalayak yang ramai, berarti zikir berjamaah, maka aku akan sebut nama dia juga di khalayak ramai di depan para malaikat-malaikat. Ini hadis qudsi ini, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun min mala'in. Dalam hadis qudsi ini dua-duanya ada, dalil sendiri zikir ada, dalil zikir berjamaah ada. Tak perlu dibahas yang tak benar tu yang tak berzikir. Ini zikir berjamaah salah. Apa salahnya? Dalilnya ada kok. Betul? Malah zikir berjamaah tambah semangat. Tambah semangat kita. Tapi Beb kata dia, di dalam surat Al-A'raf ayat 205 Allah mengatakan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu dengan rendah hati, dengan rasa takut, wadunal jahar, dan jangan jahar, jangan terang-terangan. Itu macam mana ayat itu tuh? Katanya boleh zikir jahar, katanya boleh zikir berjamaah. Ngapa Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 205 nanti boleh dicek, Allah bilang berzikir tuh harus rendah hati, kemudian harus dibarengi rasa takut, dan jangan terang-terangan, wadunal jahar. Maka ayat ini langsung dibahas oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam kitab beliau bikin satu kitab khusus untuk menanggapi ayat ini. Apa nama kitabnya? Natijatul Fikir fil Jahri Bidzikir. Kitab yang menjelaskan bolehnya zikir dengan jahar, terang-terangan. Apa kata beliau? Di dalam menanggapi ayat tadi itu, Allah bilang berzikir jangan terang-terangan. Itu ada 3 permasalahan yang dijawab oleh Imam Suyuti. Kenapa ayat itu Allah bilang zikir jangan terang-terangan? Maka jawaban pertama Imam As-Suyuti mengatakan, hadhil ayah nazalat di Makkah. Karena ayat itu turunnya di Mekah. Kenapa di Mekah? Pada saat itu kaum muslimin masih lemah. Jadi perintah berzikir itu jangan terang-terangan dulu di Mekah. Karena kalau seandainya para sahabat di awal-awal keislaman berani menampakkan zikir, bacaan-bacaan zikirnya, maka kepala-kepala mereka akan ditebas oleh orang kafir. Bahkan di dalam solat pun mereka tak boleh terang-terangan, masih tapuk-tapuk. La tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Allah bilang jangan kau terang-terangan dulu solatnya, dan jangan enggak terlalu kecil benar suaranya, yang sedang-sedang saja. Ini ayat perintah zikir jangan jahar, ini turunnya di Mekah di awal-awal keislaman, makanya dilarang zikirnya terang-terangan. Kalau terang-terangan nanti kepala sahabat kena tebas. Solat pun tak boleh terang-terangan, baca Quran pun tak boleh terang-terangan. Itu jawaban Imam Suyuti. Masuk akal. Sekarang sudah aman. Ente baca zikir terang-terangan, kira-kira kepala ente ditebas tak sekarang? Enggak, terang-terangan jamaah. Ini dulu awal keislaman, ya kan? Yang kedua kata Imam Suyuti, ayat ini melarang orang baca zikir terang-terangan mengeluarkan suara kalau ente baca zikirnya di samping orang yang sedang baca Al-Quran. Tak boleh. Zikir nyaring-nyaring di samping kita orang baca Quran tak boleh. Kenapa? Karena ayat 205 larangan zikir jahar ini
Kita buka dulu di ayat sebelumnya 204. Apa 204 itu? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kalau kau dengarkan Al-Qur'an, ada orang baca Quran, maka tugas kita mendengarkan. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, agar kau mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kalau zikir yang dilarang terang-terangan itu, yang nyaring-nyaring, kalau di samping kita ada orang baca Quran, karena dalil tentang Quran untuk dengarkan Quran ini 204, sedangkan zikir suruh jangan terang-terangan 205 di dalam surat Al-A'raf. Buka sendiri, cek sendiri. Naam, itu jawaban Imam Suyuti yang kedua. Jawaban yang ketiga, ayat ini perintahnya untuk Rasulullah. Khitabnya itu, tujuan Allah berbicara itu untuk Rasulullah, karena domirnya kita lihat tuh. Apa kata Allah tadi itu? Wadhkur rabbaka, sebutlah nama Tuhanmu. Siapa mu itu? Siapa mu di dalam ayat itu? Domir ka anta itu kepada siapa? Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Mu itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi perintah ayat itu tujuannya untuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan Nabi Muhammad suruh zikirnya dengan sir, tak perlu jahar. Kenapa? Karena Rasulullah sudah selamat dari penyakit waswas. Jadi tak perlu terang-terangan. Sendiri pun rahasia bacanya sir, sudah selamat dari was-was. Sedangkan kita ni, model-model kita ni harus terang-terangan berjamaah kalau tak ada was-was. Makanya banyak orang tu ke zikir, ujung-ujung kemasukan, ujung-ujungnya berlebihan, akhirnya pandai gila seorang. Banyak tu anak nemu macam itu. Apalagi zikir tak pakai ijazah, tak ada gurunya, tak ada mursyidnya, main beri-beri seorang, gila akhirnya. Pandai main lidik seorang apa. Ini Nabi Muhammad sudah selamat dari was-was. Mau baca sir pun tak masalah. Kalau kita ini biar selamat dari penyakit was-was dan biar kita ini semangat, maka kita zikirnya harus bil jahar dan berjamaah. Ini yang menjawabnya Al-Imam Suyuti. Langsung dia karang satu kitab. Siapa Imam Suyuti ini, Beb? Imam Suyuti ini titelnya bukan LC, bukan MA, bukan profesor. Dia seorang Imam Jalaluddin, seorang ulama besar yang meninggal tahun 911 Hijriah. Dia punya kitab karangannya 50 lebih. Dia punya 2 kitab tafsir. Yang pertama tafsir Al-Jalalain. Dia berdua ngarang tuh, Imam Suyuti sama Imam Mahalli. Kemudian dia punya kitab tafsir sendiri namanya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Dia hafal 200.000 hadis. Ayo, siapa yang sekarang banyak komentar yang bilang tak boleh zikir berjamaah, ayatnya sudah jelas. Ente siapa? Ente tak ada seujung kuku dari Imam Suyuti. Imam Suyuti punya kitab tafsir 2, kitabnya 50, meninggalnya tahun 900 Hijriah. Apalagi Imam Suyuti ini seorang ulama besar, hafal 200.000 hadis. Ente hanya hafal hadis 1, kullu bid'atin dhalalah, itu terus hadisnya. Setiap yang baru itu bid'ah, yang bid'ah itu sesat, yang sesat masuk neraka. Hadis itu yang dihafal. Itu pun bacanya di Google dengan terjemahan. Mau mengomentari Imam As-Suyuti yang tak level, tidak sebanding, ya kan? Inilah budak-budak sekarang nih, banyak belajar, udah alim berani ngomentari para ulama-ulama karena ilmunya tidak ada keberkahan. Pengen tuh berdebat terus, ya kan? Padahal ilmu bukan untuk didebat. Itu dijawab sama Imam Suyuti. Jadi kalau antum baca ayat itu, Allah bilang zikirlah, jangan jahar.
Rupanya jangan jahar tu ada maksudnya. Kata Imam Suyuti yang pertama, karena itu turun ayatnya di Mekah, kaum muslimin masih lemah, tak boleh nyaring-nyaring. Yang kedua adalah apa tadi yang kedua? Hah? Gimana? Naam. Yang ketiga, karena Nabi Muhammad sudah selamat dari was-was dan ayat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini, nanti baru kita lanjut. Yang berikutnya adalah apa fadilah zikir. Insyaallah di minggu yang akan datang. Insyaallah Sabtu ana berangkat ke Jakarta karena ada guru datang dari Yaman. Kalau sempat ana hadir karena pesawat jam 9, nanti lihat dulu. Kalau memang sempat ana kajian dulu. Kalau tidak berarti ana ke bandara. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.